Bunda. Bun. Ya. Bunda. Ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah cobaan di bulan puasa. Jangan sembarangan tuh. Dikit-dikit tuh umpamanya kita di jalan di bulan puasa. Ya, emosi. 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 Wah, sampai mengeluarkan kata-kata Kotor. Waduh, bahaya banget tuh. Ada yang baper gak? Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Udah boleh yang di depan. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dengan Ibu Eko dari RTQ Nurul Ilmi, Pondok Ungu Permai, Bekasi. Iya. Masuk Bu Eko. Baper Bunda. Pak Eko itu. Iya. Iya, ini saya kan punya tetangga. Itu kelihatannya itu hidupnya sederhana, bahkan cenderung terlihat kekurangan, Ya. maaf kekurangan gitu. Tapi yang saya lihat dia tuh nggak pernah berkeluh kesah, nggak pernah mengeluh gitu. Apakah itu yang dinamakan hidup yang ikhlas dan diberkati Allah, itu aja sih. Masya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh tetangganya? Gak pernah mengeluh walaupun terlihat hidupnya kekurangan. Iya ya Allah, Bun. Silakan Bunda. Bunda. Iya. Orangnya kelihatannya sederhana dah, tapi nggak banyak ngeluh. Lah, lihat juga, nih emang dia kata kagak punya masalah. Nah, Rahim banyak masalahnya. Ini lagi juga ada masalahnya. Ada Bunda. Ada, tapi dibikin enjoy aja. Hidup itu dibikin enjoy. Enjoy. Yang bikin ribet omongan tetangga. Betul. Ya. Allah katakan dalam Al-Quran, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Allah. Apapun bentuk musibah itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap orang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah. Woles. Ada rezeki, alhamdulillah. Nggak ada rezeki atau nggak ada masalah, ada ujian apapun, ya santai-santai aja. Karena semuanya fana, semuanya itu bakal ditinggalkan. Orang kaya Mati. orang miskin, Mati. eta raja-raja, Mati. rakyat biasa, Mati. Abang Melki, masih ada. Mati, ya Allah buru-buru banget. Yang penting kita berdoa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Itulah sejatinya seorang mukmin. Ketika ia mendapatkan kesusahan, mendapatkan kebahagiaan, ia serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ada dua kriteria orang. Tadi pertama dikatakan orang yang suka ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dengan sifat yang berkeluh kesah lagi kikir. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila ia ditimpa kemusibahan, ditimpa keburukan, gegerendang. Hujan mulu, enggak kering-kering ya baju kita. Udah lama kagak hujan-hujan, pohon sampai kering. Sering begitu? Ya. Tuh orang sering ngeluh. Kata Allah, illal musallin, kecuali orang yang mendirikan sholat. Artinya apa? Ia senang, ia susah, dia ngadu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Berarti di dalam Al-Quran tuh juga udah dibahas tentang mengeluh. Jadi secara nggak langsung juga kita sering mengeluh sedikit gitu. Kayak umpamanya, nih mami dikasih kerjaan sama bos. Gitu aja udah ngeluh tuh ya. Itu. Nah hari itu kerjaan kita pasti nggak baik. Bener, coba kalau mami dikasih kerjaan sama bos. Dikasih kerjaan, yes, tambah lagi. Pasti makin banyak. Makin banyak pekerjaan dari bosnya, ya kan? Bun. Ya. Bunda. Ada yang baper silahkan. Siapa lagi? Ais. Apa yang bertanya? Oh, Febri. Rahim. Febri Malakiano ya namanya. Silakan Febri. Iya, gimana Pak Febri? Bun, kalau orang terkena musibah itu kan biasanya kan meninggalkan rasa trauma ya. Ya. Sehingga mempengaruhi dalam ibadah tuh. Nah untuk mengatasi rasa trauma itu gimana ya Bun? Mengatasi trauma. Bang, wajahnya kayaknya trauma ya Bang. Dia. Ngomong udah pucet deh soalnya ya. Ini pertanyaan untuk diri kamu sendiri kan? Langsung deh. Udah Mami gimana? Gimana tuh Bun? Mengatasi Maaf pada izin trauma. nih. Iya, Bun. Bunda. Ya. Nah ini penting banget ya kan. Trauma itu adalah sebuah memori yang disimpan di waktu lalu. Peristiwa tersebut begitu kita ngingat, itu kita mengambil data tersebut dan membuat tubuh kita akhirnya gemetar, merinding.
persis seperti kejadian pertama kali kejadian tersebut. Seluruh tubuh tuh akan berespon karena pikiran manusia akan menstimulasi membuat seluruh tubuh ini ngikutin apa yang ada di pikiran. Jadi kalau misalnya pada saat trauma itu kita gemeteran, kita akan gemeteran lagi. Misalnya ada kejadian di rumah yang kemalingan malam hari jam 12. Setiap jam 12 kita akan deg-degan ngeliat jam itu, menit itu, detik itu dengan pencahayaan yang sama. Nah, itu disebut dengan trauma. Untuk bisa menyelesaikan, kita harus kembali ke masa kejadian tersebut. Kita harus mengingat lagi. Nanti psikolog akan mengarahkan untuk mengingat lagi, lalu ditanyakan. Tapi pas saat menanyakan, sebelumnya beberapa hari sebelum kejadian tersebut, kita harus edukasi dulu. Jadi misalnya kejadian trauma itu misalnya pada tanggal 17 Agustus gitu kan. Berarti di tanggal 17 Agustus kita mundur, tanggal 15 Agustus kita mengedukasi bahwa apabila ada peristiwa apapun pasti seizin Allah. Kita mulai memahami itu untuk bisa ikhlas dan menerima. Nah, pada saat kita melewati tanggal tersebut, kita berada di detik itu, dia udah bisa ikhlas. Nah, pada saat di masa sekarang itu kejadiannya udah termaafkan. Gitu loh. Itu dilakukan dengan teknik khusus oleh psikolog, atau pada saat misalnya si anak trauma atau individu trauma jangan ditambah-tambahin dengan kata-kata kamu nanti lebih besar lagi kemalangannya. Kamu nanti lihat aja tuh, nanti kamu bakal, itu akan nambah menjadi traumanya bertambah lagi menjadi fobia. Itu berarti harus tahu dulu cerita-cerita awalnya. Berarti dia harus dipaksa mengingat dulu ya. Jangan dipaksa. Bisa diajak ngobrol. Nah, dengan psikolog, dengan pendekatan psikologi diajak ngobrol, nanti dia cerita tuh. Jadi nanti kita bisa menyelesaikan orang yang trauma sampai latah. Oh iya, Latah itu bisa hilang sekejap dengan teknik itu. Sekejap? Iya. Tuh, kamu untuk lanjutin lebih dalam lagi nanti DM-an Friendster aja ya. Soalnya dia nggak punya Instagram. Gitu ya? Lain-lainnya cuma Friendster. Udah. Kan memorinya bukan di batang otak kali, di daun pisang. Atau diperiksa deh memori lo, bukan di batang otak kali, batang hidung. Di sini nih. Bun. Bunda. Semakin seru ya. Abis ini kita balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu